1,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, hari ini Selasa 9 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi sore hari ini. Baik sahabat suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat saudara, seperti biasa di Selasa sore Inspirasi sore kali ini kita akan sharing bersama Ustadz Khairuddin Harahap dalam bedah buku Tarbiyatul Aulad. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bang Darda dan juga pendengar suada Amin. dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas doanya, Masya Allah. Ya Ustadz, kembali kita hari ini Insya Allah akan sharing dengan sahabat semua yang ada di rumah tentang buku Tarbiyatul Aulad karangan Nasih Ulwan ya. Dan setelah kemarin kita berbicara tentang membenci anak perempuan, sesuatu yang dilarang ya, atau perbuatan jahiliyah. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang apa Ustaz? Keutamaan orang yang tabah dalam menghadapi kematian Iya, anaknya. keutamaan orang yang tabah dalam menghadapi kematian anaknya. Jadi sahabat suhada, setelah kemarin kita berbicara tentang kelahiran ya, tentang kelahiran anak perempuan misalnya, tidak boleh kita lantas merasa rendah diri atas kelahiran tersebut kan tidak sesuai dengan keinginan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang kematian anak, takdir Allah tentunya, tapi dia sabar menghadapinya. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita dengarkan bersama Ustadz Khairuddin Harahap. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk bersama Radio Suada pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini adalah kenikmatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala buat amin, kita. Amin, amin ya Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Sahabat Suada dan Bang Darda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membedah isi buku Tarbiyatul Aulad karya Nasih Ulwan yang temanya pada kesempatan kali ini adalah keutamaan orang yang tabah dalam menghadapi kematian anaknya. Masya Allah. Ya, tentunya kalau kita berbicara kematian, itu tentunya adalah kita berbicara terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam buku ini, orang yang tabah ya, dalam menghadapi ujian, maka adalah gambaran atau cerminan dari keimanan seseorang gitu ya. Jadi ketika orang yang memiliki keimanan yang bagus, maka ketika berlaku takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik takdir baik dan takdir yang buruk, maka ia akan senantiasa bersabar terhadap hal tersebut gitu ya. Dan ini cerminan keimanan. Dan kemudian orang yang beriman itu ya, maka dia akan rela, ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan terhadap dirinya gitu kan. Dan juga orang-orang yang di sekelilingnya gitu ya. Maka ia ridho terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Susah. Tapi bagi orang yang beriman itu Allah akan berikan kemudahan gitu ya. Karena kita teringat ya, keluar dari isi buku ini sedikit gitu ya. Teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman gitu ya. Kalau dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, maka ia bersyukur.
Kemudian kalau ia ditimpa kesulitan, musibah, atau ujian, cobaan, maka ia bersabar. Allahu Akbar. Maka di dalam lanjutan hadis itu kata Rasulullah SAW, ini tidak akan pernah berkumpul dalam diri seseorang kecuali pada diri orang yang beriman. Masya Allah. Jadi semuanya baik ya Ustaz ya bagi dia ya. Masya itu bagi Allah. orang yang beriman. Ya. Apapun takdir Allah yang berlaku padanya gitu ya. Termasuk di dalam buku ini juga nanti akan membahas bagaimana menghadapi kematian seorang anak gitu ya. Yang tentunya di pembahasan terdahulu semua orang tua pasti mencintai yang namanya anak dan harta gitu ya. Ya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah dijadikan perhiasan di dunia gitu ya. Dan memang ditunggu-tunggu kan Ustaz. Dan semuanya itu menyukai gitu ya. Iya, Dan kemudian kalau orang sudah suka ketika berlaku takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masih bayi, masih senang-senangnya bermain dengan anak, kemudian takdir Allah berlaku, Allah cabut nyawanya, kemudian apa sikap kita? Maka bagi orang yang beriman tentunya adalah sabar dulu, bersabarlah terhadap ujian ini gitu ya. Maka di dalam buku ini dikatakan ya, ketika orang yang memiliki iman itu, maka ketika dia dihadapkan kepada kematian anaknya, maka sikap yang keluar darinya adalah menerima dan ridho terhadap hal tersebut. Apa yang ia ucapkan ketika orang itu ridho ya terhadap ujian itu, maka yang ia ucapkan itu adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ucapan yang pertama bagi orang yang beriman ya. Maka kemudian gini Bang Darda, kita keluar lagi dari buku ini sedikit ya, bahwasanya ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sabar itu adalah sikap seorang ketika ujian itu, sikap pertama ya, yang ditunjukkan seseorang terhadap ujian yang sedang ia hadapi. Ya, bukan setelah lama gitu ya, tapi sikap sabar kita itu dilihat ketika kita pertama kali awal sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang keluar dari lisan kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal terkait dengan kematian anak, apakah kita tangisan dan kemudian melupakan ucapan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Atau sebaliknya yang kita lakukan gitu ya, hanya menolak meratapi gitu, kok saya yang diuji begini, kok yang lain tidak gitu ya. Kemudian merasa ujiannya paling berat dibandingkan dibandingkan oleh orang lain gitu ya. Dan ini tentunya memang berat. Maka di dalam sirah itu Rasulullah SAW juga ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai gitu ya, maka ada dikenal dengan amul huzn gitu ya, tahun kesedihan gitu ya. Ketika berarti sedih boleh ya Ustaz ya, sedih boleh ya, tetapi tetap harus ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan itu adalah fitrah manusia gitu, ketika bersedih ketika ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dan ini yang pertama yang harus kita tanamkan, kita pahami, semua yang menimpa kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus istirja ya, dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama yang harus kita lakukan gitu ya Bang Darda ya. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian di dalam hadis ini, di sini juga dikatakan ya, di dalam sebuah riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Musa Abu Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya saja ya Bang Darda ya, kita bacakan ya. Karena nanti kalau dibaca dengan hadisnya begitu panjang gitu ya. Waktu kita hanya 30 menit gitu ya. Nah, yang artinya apabila anak seorang hamba telah mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mematikan anak hambaku? Mereka menjawab, iya. Dia berfirman, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian telah mematikan buah hatinya? Mereka menjawab,
Ya, dia berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka menjawab, ia telah memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian wasammuhu, kemudian dilanjutkan di dalam hadis itu, ya, maka dia berfirman, bangunlah sebuah rumah di surga untuk hambaku dan namakan Baitul Hamdi. Jadi ada satu rumah yang dibangun nanti bagi orang tua yang bersabar ketika anaknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian seorang anak. Ada satu rumah namanya Baitul Hamdi nanti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat mereka orang tua, dan kemudian mereka juga yang bersabar ya tentunya ya dalam menghadapi ujian tersebut gitu. Jadi balasannya nggak main-main ya. Sukses akhirat ya, sukses sesungguhnya gitu balasannya gitu ya. Betul. Maka di sini juga dijelaskan ya, selain daripada tadi ya balasan daripada kesabaran itu ya, bahwasanya nanti di hari kiamat ya tadi balasannya juga akan Allah lipat gandakan, Allah balaskan yang berupa dengan Allah jaga ya, Allah hindari orang tersebut dari api neraka. Allahu Akbar. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, yang artinya tidak ada seorang wanita pun di antara kamu sekalian yang kematian 3 orang anaknya, kecuali anak-anaknya itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Seorang wanita bertanya, dan 2 orang anak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan 2 orang anak gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita kan ada tuh yang Allah uji ya, ketika masih punya anak kecil gitu ya, lahir anak pertama, mungkin Allah uji, Allah panggil, Allah cabut nyawanya gitu tadi kan, dan kemudian punya anak yang kedua lagi, kemudian Allah sama gitu ya, dan kemudian balasannya adalah surga gitu ya. Dan kemudian di dalam ini kan di salah seorang ya perawi berkata kepada Jabir ya, aku berpendapat bahwa sekiranya engkau berkata 1, niscaya beliau akan mengatakan 1 juga. Jabir berkata, aku kira demikian. Jadi kalau seandainya dilanjutkan pertanyaan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana kalau 1 gitu juga balasannya sama. Bisa dipastikan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama gitu ya. Balasannya adalah surga, dan tentunya dijaga dari api neraka seperti itu. Nah, ini buah daripada kesabaran ya. Maka oleh karena itu kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka yang pertama yang harus kita kita lihat adalah bagaimana keimanan kita dalam melihat ujian tersebut gitu ya. Masya Allah. Maka sahabat suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathah minal waladi lam yablughul jinsa illa zi'a bihim yaumal qiyamah hatta yuqafu ala babil jannah fayuqalu lahum udkhulul jannah fayaqulun hatta yadkhulul abauna fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abaukum. Yang artinya tidak ada di antara 2 orang muslim yang kematian 3 orang anaknya yang belum mencapai masa balik, kecuali pada hari kiamat nanti anak-anak mereka itu akan didatangkan kembali, hingga ketika mereka berhenti di depan pintu surga, mereka diperintahkan, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka berkata, maksudnya itu anak-anak yang telah mendahului orang tuanya ketika meninggal sebelum usia balik, kami tidak akan masuk hingga bapak-bapak kami masuk. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga
dengan bapak-bapak kalian. Masya Allah. Ini syafaat ya. Ternyata Allah. juga selain tadi, ketika kita bersabar, anak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil sebelum usia balik itu juga adalah sebagai syafaat penolong nanti di yaumul qiyamah buat kedua orang tuanya. Gitu. Jadi ya. dia nggak mau masuk surga Nggak kalau mau nggak masuk barengan kalau dengan bapaknya. Gitu Allahu ya. Akbar, Allahu Akbar. Maka ini perlu Bu, ini Iya. buat kita ya, melihat ujian itu adalah berbalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya. melihat dari contoh ini Ustadz ya, berarti setiap ujian yang kita terima itu ketika kita bersabar, Iya. Allah nggak akan menyia-nyiakan kesabaran kita dan pasti dibalas Allah Subhanahu Pasti wa Ta'ala. dibalas Ya, Allah Ustadz, ya. Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya tadi ada berapa, Bang Darda? Ya. Balasannya tadi apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan? Masya Allah, surga yang ya. surga, kemudian sebagai benteng dari api neraka. Kemudian yang ketiga sebagai syafaat buat orang tuanya Masya yang Allah. memberikan pertolongan nanti ketika di yaumul qiyamah nanti gitu ya. Mereka sudah dipersilakan untuk masuk surga. Betul, gitu ya. Masya Allah. Masuklah, kata Allah perintahkan untuk masuk ke dalam surga, tapi mereka nggak mau, menunda masuk dulu. Masya Allah, Masya Allah. Sampai mereka masuk bersama kedua orang tuanya. Ini balasannya gitu ya. Lagi-lagi ini balasan tertinggi ya. Iya. Bukan lagi misalnya ketenangan atau apa. Iya. Langsung surga balasannya. Allahu Akbar. Tapi catatannya harus bersabar ya Ustadz ya. Tapi memang sabar ini kan nggak gampang ya Ustadz ya, seperti Ustadz sampaikan tadi kan. Maka ada dalam sebuah pepatah Arab sebenarnya ungkapan seorang ulama, as-sabru kas-sabri murrun mudaqatihi walakinna awaqibu ahla minal asali gitu ya. Jadi sabar itu pahit ya. Jadi ada dia perumpamaan semacam ada biji yang pahit ketika dimakan itu pahit sekali gitu ya. Jadi murrun mudaqatihi walakin gitu ya, akan tetapi awaqibuhu, akibat daripada kesabaran itu, ganjaran daripada kesabaran itu adalah ahla minal asali, lebih manis daripada madu gitu ya. Itu ungkapan seorang ulama. Itu juga ungkapan seorang motivasi ulama ya, Ustadz, buat ya? kita semua gitu ya. Bagus sekali ya bahasanya. Jadi sabar itu pahit ya. Iya, pahit. Karena memang diibaratkan kan susah ya kalau ketika seorang mungkin kalau untuk berucap saja mudah ya. Mudah ya, sabar, tapi sabar untuk mengkondisikan gitu ya. jiwa, keimanan kita susah itu ya? perlu perjuangan yang luar biasa. Iya. Gitu ya, karena setan di sana masuk juga ya Ustaz ya. Setan juga tentu masuk juga. Betul. Memperdaya manusia gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi nanti efeknya lebih manis daripada madu. Itu lebih manis daripada madu. Kita tahu sendiri madu kan manis banget ya. Luar biasa. Ternyata lebih manis dari lebih manis daripada madu. Itulah buah dari kesabaran gitu ya. Mungkin yang dikategorikan nanti kalau di yaumul akhir yang dimaksudkan juga ahla minal asali, diantaranya itu tadi balasan yang Allah siapkan gitu ya. Betul. Ya, ada surga, kemudian dia sebagai syafaat gitu ya, dan kemudian dia sebagai benteng dari api neraka, hijabam minan nar gitu ya. Jadi seperti itu yang Allah siapkan buat kita semuanya. Jadi sahabat syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diuji dengan kondisi-kondisi yang seperti ini ya, yang pertama sikap kita lagi-lagi sabar gitu ya. Dan memang itu adalah bukti keridhaan kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Allahu Akbar. Dan kemudian Bang Darda di dalam buku ini juga di sini dijelaskan di antara patriotisme imani yang dimiliki oleh istri para sahabat gitu ya. Di sini ada sebuah riwayat yang dituliskan di dalam buku ini, yaitu Abu Tolha ya. Abu Tolha dengan istrinya yang bernama Ummu Sulaim ya. Masya Allah, itu terkenal banget Ustaz ya. Mungkin Bang Darda juga pernah mungkin dengar ceritanya ini gitu ya. Benar. Bagaimana Abu Tolha ketika meninggalkan istrinya dalam kondisi meninggalkan anak dan yang masih istrinya kecil. Dan kemudian Abu Tolha dengan tugas keluar meninggal untuk harus siap meninggalkan keluarganya gitu ketika pulang gitu ya. Nah, saya coba bacakan di dalam buku ini riwayat tersebut gitu ya. Diceritakan bahwa anak Tolha ya merintih sakit, sedangkan Abu Tolha keluar rumah, kemudian anak itu meninggal dunia. Ketika Abu Tolha pulang, ia bertanya,
bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim, ibu anak itu menjawab, ia tenang seperti sedia kala. Yang dimaksud Ummu Sulaim itu adalah bahwasanya anaknya sudah meninggal dunia. Sedangkan Abu Talha mengira bahwa anaknya itu dalam keadaan sehat. Masya Allah. Ya. Kemudian Ummu Sulaim menyediakan makan malam untuk Abu Talha. Setelah itu ia berhias diri lebih cantik daripada biasanya, hingga Abu Talha menggaulinya. Setelah ia melihat bahwa suaminya sudah melepaskan rindunya dan merasa puas, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan suatu pinjaman? Apakah yang meminjam itu berhak menolak mereka untuk memintanya kembali? Maka Abu Talha menjawab, tentu saja tidak. Kemudian Ummu Sulaim berkata, demikian pula dengan anakmu. Anakmu telah meninggal, maka mintalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Talha berkata sambil marah, engkau telah membiarkan aku hingga setelah aku berjunub karena bergaul denganmu. Engkau beritahukan tentang anakku. Kemudian ia pergi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan apa yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang telah dikerjakan oleh Ummu Sulaim. Allahu Akbar. Lalu bersabda, Barakallahu lailatakuma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi malam kalian. Masya Allah. Atau di dalam riwayat lain, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah kepada mereka berdua. Gitu ya. Nah, ini bagaimana seorang ibu ya bisa sabar untuk memberitakan kepada suaminya gitu, dan ini juga gambaran pelajaran buat kita tentunya ya di dalam rumah tangga ya. Nah, artinya ada kalanya memang seorang istri dengan kondisi-kondisi tertentu ya, melihat kondisi suami ya, untuk menerima kabar itu mungkin perlu dilihat juga kondisinya gitu ya. Betul. Tidak langsung begitu masuk supaya nggak panik gitu ya. Dan ini akan cermin dari kesabaran ya. Kalau nggak sabar mungkin nggak bisa kan, emosi juga nggak akan terkontrol gitu ya. Kebayang banget ya. Terbayang ya oleh kita bagaimana Ummu Sulaim gitu ya menahan dan melihat anaknya sudah terbaring kaku gitu ya, udah meninggal dunia gitu ya. Nah, tapi ketika suami dan dia punya kewajiban untuk suaminya, maka kemudian dia kondisikan dulu, dia lihat dulu suaminya gitu ya, supaya kalaupun tadi dalam riwayat itu Abu Talha juga akhirnya marah juga ya, tapi marahnya itu kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim itu ternyata dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mendoakan keberkahan buat mereka berdua. Maka kalau dilanjutkan di sini, yang pada akhirnya ya mereka juga dikaruniai seorang anak yang namanya Abdullah, diberi nama Abdullah ya. Maka dari Abdullah ini nanti melahirkan anak-anak lagi gitu ya, dan kemudian keturunan yang luar biasa gitu ya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung mendoakan langsung gitu ya. Dan kemudian Allah turunkan keberkahan untuk keluarganya gitu ya. Keberkahan keturunan-keturunannya lagi soleh-soleh. Allahu Akbar. Maka itu diantara balasan bagi kesabaran tadi. Dan itu tentunya adalah karena kekuatan iman gitu ya. Jadi seperti itu Bang Darda. Maka di sini di akhir daripada pembahasan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma hawwina alaina masa'ibad dunya wa radina biqadaika wa qadarika wa tawallana fid dunya wal akhirah fa innaka khairul mutawallin ya rabbal alamin. Ya Allah, ringankanlah kami menanggung beban musibah dunia, berikanlah kami sifat ridho atas qada dan qadarmu, pimpinlah kami di dunia dan di akhirat, karena hanya Engkaulah sebaik-baik pemimpin, wahai Tuhan Rabb semesta alam. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita semua ya diberikan
kesabaran di dalam menghadapi setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu ya Bang Darda ya. Masya Allah, Ustaz, pembahasan luar kita biasa pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ya, mari juga doa ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita untuk berdoa, Allahumma hawwin alaina masaibat dunya wa radina biqadaika wa qadarika, supaya kita menjadi orang yang senantiasa ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Memang lagi-lagi kenapa kita disuruh berdoa begitu? Karena memang tadi ketika kita berdoa, senantiasa berdoa seperti itu, Allah memudahkan kita ya Ustaz ya untuk ridho. Nah, ridho ini emang tadi gak gampang. Level tertinggi kayaknya contoh Ummu Sulaim tadi ya. Betapa ridhonya. Ridho banget Ustaz ya. Kalau kita lihat manusia saat ini ya, kita lah ya Ustaz ya. Kalau kita mengalami musibah apa, terlebih anak itu loh, anak. Pasti kita sudah panik yang minta ampun. Mungkin seorang istri langsung ngoling suaminya, di mana sekarang gitu. Iya, benar-benar. Iya. Tapi karena ada keimanan, jadi ketenangan yang ada ya gitu itu, ya. Masya Allah, tenang gitu ya. Inilah peran seorang istri untuk suaminya pun sebaliknya nanti juga ya. Semuanya harus saling menguatkan ya Bang Darda ya. Dan ini bisa kita aplikasikan kepada hal-hal lain juga, tidak hanya kematian anak, tapi misalnya rumah orang yang kebakaran ya Ustadz ya, benar. Atau korban Cianjur kemarin yang rumahnya habis gitu. Kalau dia ridho, insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi Ustadz ya. Kalaupun tak di dunia, bisanya itu bersatu hanya pada diri orang yang beriman, dan tentunya keimanan kita harus senantiasa kita pupuk ya. Iya, insya Allah Ustaz. Kayaknya hal-hal kecil kita latih Ustaz ya, hal-hal kecil ya. Mungkin kalau kita misalnya kehilangan makanan atau apa, itu kan hal-hal kecil ya. Tapi kalau kita ini dari itu gitu ya. Nah itu Ustaz, kehilangan HP aja misalnya Ustaz ya, tinggal di mana nggak ketemu lagi. Ya Allah, kayaknya berapa hari tuh berapa hari gitu ya, baru move on gitu ya. Baru move on berapa hari coba sahabat suada. Masya Allah. Tapi insya Allah semoga saja Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sahabat suada ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, khair, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini Ustaz. Semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Untuk pekan depan ya Bang Darda ya. Ustaz? Insya Allah materi yang ada di dalam buku ini yang akan kita sampaikan adalah mendahulukan kepentingan Islam daripada cinta kepada anak. Masya Allah, ini juga menarik kayaknya. Mendahulukan kepentingan Islam daripada cinta kepada anak. Ya, gimana? Nanti seperti apa di buku ini, gitu dengarkan besok pekan depan ya sahabat suada semua. Kayaknya menarik banget ya, karena kita ini kalau udah punya anak biasanya lupa ya. Karena asik dengan anak ya. Rupa dengan rapat gitu misalnya ya. Rupa dengan aktivitas dakwah. Oh, macam-macam ya Ustadz ya. Macam-macam pekan depan ya Allah. Masya Allah. Baik sahabat suada, demikian kebersamaan kita di program Inspirasi Sore Talk Show bersama Ustadz Khairuddin Harahap tentang bedah buku Tarbiyatul Aulad. Semoga apa yang sahabat suada dengar bisa direalisasikan dan Allah memudahkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.